saat ini seluruh anggota Dewan sudah meninggalkan ruang rapat paripurna. Ini tandanya sudah selesai rapat paripurna, terutama terkait persetujuan pengangkatan calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan. Kalau kita tadi melihat hasil keputusan dari pimpinan DPR setelah melakukan lobby antar fraksi adalah menyetujui yang diberikan laporannya oleh Komisi 3 DPR RI terkait persetujuan terhadap surat yang diajukan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait pengangkatan calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan. Ada sejumlah catatan dan juga pertimbangan yang disampaikan oleh dua fraksi, yaitu fraksi Partai Demokrat dan juga fraksi Partai Amanat Nasional, yang tadi akhirnya dilakukan lobby-lobby antar fraksi sehingga rapat paripurna harus jeda terlebih sekitar setengah jam. Tetapi hasilnya akhirnya pimpinan DPR mengetuk palu bahwa DPR menyetujui pengangkatan calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan. Terkait hasil tersebut, sudah bersama saya salah satu anggota Dewan dari fraksi Partai Amanat Nasional, Luki Hakim. Selamat siang, Mas Luki. Selamat siang. Mas Luki, tadi dari pimpinan DPR sudah mengetuk palu menyetujui pengangkatan calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan. Kita tahu tadi fraksi PAN menyampaikan pandangan yang ada sedikit catatan. Dengan hasil ini dari fraksi PAN itu sendiri seperti apa? Ya, pada dasarnya kami fraksi PAN itu menyetujui hasil dari Komisi 3 mengenai fit and proper Pak Budi Gunawan. Tapi memang tadi di paripurna sempat ada keinginan karena mendengar aspirasi dari masyarakat mengenai ada kasus tersangka. Tapi itu sebabnya fraksi PAN menginginkan untuk ada semacam diskusi lebih lanjut, lobby-lobby, artinya penundaan untuk benar-benar, karena ini keputusan yang sangat penting, yang vital, jadi jangan sampai kita gegabah. Jadi kita juga perlu mendengar aspirasi dari masyarakat juga. Dan finally sudah diputuskan di forum pimpinan lobby-lobby, dan kita menerima hasil paripurna tentu saja. Dari PAN sendiri dengan adanya hasil persetujuan pengangkatan dari calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan, kemudian juga ada, kita tahu bahwa ada penetapan tersangka. Dengan adanya hal ini, dengan adanya persetujuan ini dari PAN sendiri, apakah nantinya akan ada sikap-sikap selanjutnya yang dilakukan sendiri oleh fraksi PAN atau seperti apa? Iya, pada dasarnya artinya kami berharap gitu. Mungkin dari Pak Budi Gunawan bisa melakukan klarifikasi ke media atau mungkin segera menyelesaikan urusan ini secepatnya. Dan harapan kami awalnya memang mungkin bisa DPR bisa berkonsultasi dengan Presiden tentunya kan. Tapi memang sudah diputuskan ya sudah ada ya, harapan kami ya memang bisa masyarakat bisa menerima, mendapatkan kejelasan sejelas-jelasnya mengenai bagaimana klarifikasi dari Pak Budi Gunawan itu sendiri. Baik, terima kasih Mas Luki atas informasinya, terima kasih. Dan pemirsa, salah satu fraksi juga yang menyampaikan pandangan yang cukup berbeda di dalam rapat paripurna tersebut adalah fraksi Partai Demokrat yang kita tahu juga kemarin tidak datang dalam fit and proper test. Dan saya ingin menanyakan ke salah satu anggota Komisi 3 dari fraksi Partai Demokrat, tepatnya Wakil Ketua Komisi 3, Pak Beni Kaharman, mengenai tanggapan terhadap hasil yang diputuskan dalam rapat paripurna tadi, yaitu persetujuan terhadap pengangkatan calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan. Kalau kita lihat tadi memang Pak Beni menyampaikan ada sejumlah pertimbangan mengapa fraksi Partai Demokrat pada akhirnya meminta untuk penundaan persetujuan terhadap calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan. Mengenai panel tersebut, sudah bersama saya Pak Beni. Selamat siang Pak Beni. Selamat siang. Ya, Pak Beni, boleh dijelaskan bagaimana tanggapan dari fraksi Partai Demokrat ini terkait hasil yang diputuskan oleh rapat paripurna pada siang hari ini? Ya, Partai Demokrat telah menyampaikan sikapnya tadi, telah menyampaikan standing politiknya bahwa pemberian persetujuan terhadap Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri sebaiknya ditunda ya, dengan alasan pada saat ini oleh KPK Pak Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka. Penundaan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Pak Komjen Budi Gunawan melakukan upaya hukum melalui lembaga-lembaga hukum yang resmi seperti pengadilan, Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi, dan juga memberi kesempatan kepada DPR untuk mengklarifikasi dugaan bahwa Pak Komjen Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka untuk KPK dengan mengundang KPK, mengundang Kompolnas, mengundang Mabes Polri,
mengundang PPATK juga dan juga KPK supaya Pak Beni, ya saya potong. Terkait ini sudah diketuk palu oleh pimpinan DPR dan rapat paripurna. Kemudian apakah nantinya dari fraksi Partai Demokrat akan melakukan suatu sikap tertentu atau mungkin memberikan suatu catatan kembali ke pimpinan DPR untuk melakukan hal-hal yang mungkin tadi Pak Benita sebutkan? dari perbedaan sikap, perbedaan politik di dalam DPR kan telah menjadi hal yang biasa ya, karena setiap partai politik tentu punya kepentingan, kita tentu punya ideologi, tentu punya imajinasi tertentu tentang bangsa dan negara ini ya. Tetapi perbedaan politik ini kan harus diatasi, diselesaikan melalui mekanisme yang telah disediakan dalam undang-undang, yaitu melalui mekanisme musyawarah dan mufakat dan pengambilan keputusan secara voting. Terima kasih Pak Beni, mohon maaf waktu kita sangat terbatas sekali. Terima kasih Pak atas informasinya, dan itu dia tadi Andre dan juga pemirsa penjelasan yang diberikan atau juga pandangan yang diberikan oleh fraksi Partai Demokrat juga fraksi Partai Amanat Nasional yang tadi sempat memberikan sedikit catatan juga pertimbangan dalam rapat paripurna terkait pengangkatan calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan. Andro, silakan. Reza Ramadansyah, terima kasih langsung dari gedung DPR RI. Breaking News akan segera kembali sesaat lagi.